Shalom, rekan-rekan hamba-hamba Tuhan di Gapkin, para gembala-gembala sidang, para pendeta, para penatua jemaat. Hari ini izinkan saya menyampaikan sebuah pesan firman Tuhan buat kita semua. Pesan firman Tuhan yang memberkatiku, dan saya juga rindu pesan ini boleh memberkati rekan-rekanku sepelayanan, rekan-rekanku sejawat yang melayani di Sinode Gereja Pantekosta Kudus Indonesia ini. Injil Matius pasal 14 ayat 13 sampai 21 berkata demikian. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Tetapi jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan sepelayanan, kita ini kan semua adalah pemimpin. Pemimpin di tengah-tengah pelayanan kita masing-masing. Dan pemimpin itu ya ada pemimpin yang berhasil, ada pemimpin yang gagal. Ada pemimpin yang baik dan ada pemimpin yang buruk. Karena itu selalu 2 sisi yang tidak terpisahkan. Dan siapa tokoh teladan pemimpin kita? Menurut saya, Bapak Ibu, tokoh teladan pemimpin yang paling patut kita jadikan rujukan adalah Tuhan Yesus sendiri. Dari kisah Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti 2 ikan ini, saya hendak membagi berkat. Ada 4 hal yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin yang baik itu. Yang pertama, pemimpin yang baik harus memiliki karisma. Di ayat 13 dan 14, Bapak Ibu, Alkitab berkata, Yesus ini didengar dan diikuti. Orang-orang mendengar dia dan orang-orang mengikuti dia. Itu pemimpin. Sekali lagi, karisma seseorang membuat dia didengar dan diikuti. Bisa dipisah loh bapak-bapak, ibu-ibu. Orang bisa mendengar, belum tentu dia mengikuti. Meneladani kita, belum tentu. Karena banyak pemimpin kan hanya bisa ngomong. Dan saya berdoa, para pemimpin di Gapkin, engkau harus memiliki karisma, sebuah nilai lebih dalam hidupmu yang membuat engkau didengar dan diikuti. Kalau dari sini berarti kita tahu didengar, memang pengajarannya hebat. Diikuti, memang gaya hidupnya sesuai dengan pengajaran itu. Itu yang pertama. Saya rindu para pemimpin di Gapkin memiliki ini. Tapi yang kedua, pemimpin yang baik belajar dari Kristus adalah pemimpin yang memiliki kecakapan dalam menangani masalah. Murid-muridnya sudah panik. Mengapa? Melihat 5.000 orang harus dikasih makan. Hari sudah mulai malam. Tempat itu terpencil. Mereka mulai bingung gimana. Tapi pemimpin yang baik memiliki kecakapan untuk menyelesaikan masalah. Seorang pemimpin akan selalu dihadapkan dengan banyak masalah. Masalah dari orang-orang yang kita layani. Tapi terkadang juga masalah dari orang terdekat kita, bukan? Dari anak dan istri kita. Dan pemimpin yang baik, dia harus cakap mengatasi masalah. Tidak lari dari masalah. Tidak menangis dikala ada masalah, tidak.
Tetapi sungguh dia terus berdoa, Tuhan beri aku kecakapan untuk menyelesaikan masalah. Doakan saya juga sebagai pemimpin memiliki ini. Dalam banyak hal Bapak Ibu harus belajar. Betapa seringnya kita gagal. Justru kita ini Bapak Ibu tidak jadi alat Tuhan menyelesaikan masalah. Tapi seringkali kita ini malah jadi alat setan menambah masalah. Di pelayanan kita, di gereja kita, di keluarga kita, pemimpin yang baik akan selalu berdoa untuk dia memiliki kecakapan dalam menangani masalah. Dia bisa menenangkan orang-orang yang dia pimpin. Itu menjadi doaku Bapak Ibu, dan saya berharap itu menjadi doa kita bersama-sama juga. Tapi yang ketiga, pemimpin yang baik belajar dari Kristus adalah pemimpin yang memiliki karakter. Kalau kita baca ayat-ayat ini secara khusus ayat 14, 17, 18, ada dua karakter Kristus yang sangat agung, dan dua karakter ini harus dimiliki pemimpin. Yang pertama, karakter yang lemah lembut. Yang kedua, karakter yang penuh dengan kasih. Yesus itu lemah lembut dengan murid-muridnya. Membayangkan murid-muridnya emosi, Yesus bisa lemah lembut menghadapinya. Melihat orang yang lagi kelaparan, hatinya penuh dengan kasih, penuh dengan belas kasihan. Pemimpin yang baik tidak bisa dipisahkan dari karakter ini. Apa itu? Kelemah lembutan dan belas kasihan kepada orang-orang di sekitar. Dengan jemaat yang kita layani, dengan orang-orang yang kita pimpin, istri dan anak-anak kita, bagi ibu-ibu suami maupun anak-anak kita, masihkah ada karakter yang lemah lembut itu? Masihkah ada karakter yang penuh belas kasihan itu? Itu sangat penting untuk kita renungkan. Tapi yang keempat, pemimpin yang baik belajar dari Kristus adalah pemimpin yang memiliki strategi. Di ayat 19 dikatakan Bapak Ibu, orang banyak itu dia suruh duduk berkelompok. Duduk 50, 50, 50 berkelompok-kelompok. Kemudian dia mulai mendelegasikan, Bapak Ibu, kamu ke sana, dia bagi kepada murid-muridnya, dia atur sedemikian rupa. Mengapa orang-orang dibagi berkelompok-kelompok? Supaya lebih mudah melayaninya. Mengapa disuruh duduk? Supaya mudah membaginya. Maka saya katakan, pemimpin harus memiliki strategi ketika ada tantangan dalam pelayanan. Dan di mana tempat semua ini kita temukan? Di kaki Tuhan. Pemimpin yang hebat akan selalu suka duduk dekat kaki Tuhan. Doa saya, para pendeta di GMG, engkau memiliki karisma, engkau didengar dan diikuti oleh orang-orang yang kau pimpin. Engkau memiliki kecakapan dalam menangani masalah. Karakter lemah lembut, karakter penuh belas kasihan, kiranya terus bertumbuh dalam diri kita. Memiliki strategi untuk mengatasi tantangan dalam pelayanan kita. Temukan itu di kaki Tuhan. Doaku untuk Bapak Ibu di GMG. Salamku untuk seluruh umat Tuhan yang kita layani. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.